Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Adibah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Materi pembelajaran kita hari ini masih membahas tentang cerpen. Kali ini lebih mengkhususkan kepada bagaimana cara menulis cerpen dengan baik dan benar. Silahkan kalian ikuti video pembelajarannya. Cerita pendek atau cerpen. Cerita dalam cerpen mungkin saja berasal dari peristiwa nyata, sebab biasanya ide penulis cerpen memang bisa berasal dari kisah yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Kisah nyata yang benar-benar terjadi itu oleh pengarangnya diolah, yaitu bisa ditambah, dikurangi, digabungkan, diubah nama pelakunya, diganti tempat terjadinya, dan lain-lain. Akan tetapi, semua bahan baku yang semula benar-benar terjadi itu setelah diolah oleh pengarang dalam bentuk cerpen menjadi cerita fiksi, cerita hayal, atau cerita rekaan. Kita pasti pernah mengalami peristiwa yang sangat berkesan, unik, menarik, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang kita alami tersebut dapat kalian tulis menjadi sebuah cerpen. Bisa jadi cerpen yang kita tulis akhirnya tidak persis sama seperti peristiwa yang kita alami, karena mengalami beberapa perubahan baik urutan peristiwa atau akhir peristiwanya. Nah anak-anak, agar dalam penulisan cerpen tersusun dengan baik, maka kalian harus memperhatikan beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menulis cerpen sebagai berikut. Langkah-langkah dalam menulis cerpen ini sebenarnya sama dengan unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, ada penokohan. Yang keempat, ada alur atau plot. Dan yang kelima, menentukan judul. Kita akan membahasnya satu persatu agar lebih mantap untuk memahaminya. Langkah yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Tema menjadi dasar dalam bercerita. Ruhnya sebuah cerita terletak di dalam tema. Dalam menulis cerita, tema harus dihayati betul oleh penulis. Tema-tema yang sering dipakai dalam penulisan cerpen misalnya masalah sosial, keagamaan, kemiskinan, kesenjangan, perjuangan, percintaan, dan lain-lain. Tema yang paling diminati bagi kalangan remaja adalah tema percintaan. Langkah yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan posisi pengarang dalam cerita. Bisa jadi dia menjadi tokoh dalam ceritanya atau penulis berada di dalam cerita, namun bisa juga dia hanya sebagai pencerita saja atau penulis berada di luar cerita. Ibu akan mengulang sedikit tentang beberapa jenis sudut pandang yang biasa digunakan oleh seorang penulis cerita. Jenis-jenis sudut pandang tersebut adalah: 1. Sudut pandang orang pertama pelaku utama. Pengarang atau penulis berada di dalam cerita dan menjadi tokoh utama. Biasanya dalam tulisannya digambarkan dengan tokoh aku. Dan yang kedua, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Pengarang atau penulis berada di dalam cerita tetapi tidak menjadi tokoh utama, cuma tampil sebagai saksi. Tokoh aku hanya sebagai pengantar dan penutup cerita saja. Yang ketiga, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang berada di luar cerita. Kisah cerita digambarkan dari sudut tokoh dia, namun pengarang dapat menceritakan apa saja yang menyangkut tokoh dia itu. Yang terakhir, ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh tersebut, namun hanya berfokus pada satu tokoh saja. Kita lanjutkan pada langkah penulisan cerpen yang ketiga, yaitu penokohan.
Pengungkapan karakter tokoh dalam cerita harus logis. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang yang ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter tokoh inilah jalan cerita akan terbentuk dengan baik. Langkah yang keempat adalah alur atau plot. Alur cerita tercipta dari konflik yang muncul di antara para tokoh dengan penokohannya. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa alur itu ada alur maju, mundur, dan campuran. Namun di sini Ibu akan lebih merincinya lagi sehingga menjadi beberapa macam jenis alur atau plot. Yang pertama ada istilah alur sirkuler, yaitu cerita yang dimulai dari A kembali lagi ke A. Yang kedua ada alur linier, alur yang dibangun searah, maju atau lurus. Yang ketiga ada alur foreshadowing, alur yang dibangun dengan menceritakan masa datang, meloncat ke masa lalu, dan pada akhirnya cerita meloncat ke masa datang. Dan yang terakhir ada alur flashback, cerita masa lalu tetapi justru cerita itu dimulai dari hari ini. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan judul. Judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita selesai ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita tersebut. Pemilihan judul harus menarik bagi pembaca, sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat pula diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Demikianlah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.